Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan saya juga sudah bersama sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tong. Sehat Bang J? Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita akan ngaji lagi bersama guru kita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita kaji dan kita obrolkan bersama guru kita bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya. Baiklah Pak Ustadz, Bang J dan sahabat beriman, sebagaimana kita ketahui di lingkungan kita ini banyak sekali jin. Wah, kita bicara jin ini Pak. Jadi kadang-kadang di tempat gelap itu entah ada atau tidak ada jin, itu sudah ketakutan gitu Pak Ustadz. Jadi seolah-olah jin ini sesuatu yang menakutkan dan akhirnya manusia itu, terutama saya juga nih, harus tunduk dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Sebenarnya jin itu memang harus ditakuti atau jin nanti akhirnya bisa takut pada sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Jadi sebenarnya memang jin itu di dunia itu ya sebelum manusia diciptakan itu jin sudah diciptakan dahulu, dan jin itu ya, istilahnya ya ada yang umurnya ribuan tahun, ya ada puluhan ribu tahun, ya ada, dan itu momok bagi orang-orang seperti kita. Momok itu jadinya ada yang akhirnya menjadi suatu ketakutan. Jadi karena kita itu kan dari budaya kita itu kan sering ditakut-takuti, di sonono ada ini, di sonono ada ini ya. Di jembatan itu dulu rambutnya panjang, nah itu udah masuk ke sini. Kemudian ada di sana itu yang di pojok sana, di pohon itu ada yang kadang di pohon itu dia nggak mau lihat kita, tapi di sini tuh kalau dia nengok di sini itu berdarah-darah seperti itu. Itu kan sudah masuk. Kemudian di sono ada siluman ular yang gini-gini. Akhirnya di kecilnya kita itu sendiri juga kalau ada pohon, bukan pohon itu asal pohon gede, agak gelap ya udah deg-degan dulu pasti. Nah itu karena dikasih memori yang salah sama itu kan budaya juga, itu budaya bukan ya itu ya? Sepertinya budaya, kebiasaan itu. Kan jadi budaya ya toh? Kebiasaan yang dilakukan kan jadikan budaya, cuma budaya nakutin kan gitu. Itu jin ada atau tidaknya jin itu kan tergantung. Nah, kalau orang itu sudah menceritakan seperti itu, di situ ada ini, di situ ada ini, nah akhirnya jin itu pada ke situ. Oh. Jadi mengikuti perintah itu? Iya. Prasangka, iya, dia mengikuti prasangka orang itu, yang itu dianggap menjadi polemik. Nah itu di situ sudah mulai banyak. Jadi jin itu ya seperti itu, insya Allah ya. Ada jin yang memang tidak mau seperti itu. Kalau seperti itu ya karena prasangka orang aja. Kemudian jinnya juga ingin eksis kan gitu ya, ingin eksis tuh karena sudah disangkakan sehingga dia ingin mau jadi artis di kehidupan manusia gitu. Sehingga dia muncul gaun putih, rambutnya panjang, kemudian hanya megangin rambut gini ya orang ya kancilan ya seperti itu. Main-main atau gimana sebenarnya? Jadi jinnya sendiri itu yang di YouTube itu jinnya itu sebenarnya sudah tahu dia. Jadi ilmunya orang yang punya YouTube itu ilmunya ya sama dengan teman-temannya dia itu sama. Jadi sudah dianggap berteman. Iya sudah dianggap berteman, dan jinnya tahu ini saya mau masuk YouTube. Makanya muncul ada jinnya anak SMA naik sepeda kan ada jin hansip, ada jin wanita mabuk, ada. Ya itulah karena ilmunya orang itu dilihat oleh jin di sekitar itu menjadi teman, dan jin itu tahu kalau orang itu nggak marah,
nggak mengamuk, Jadi nggak nyaman gitu, nyakitin, kayak jinnya nyaman gitu. nyaman. Nah, karena dia itu jinnya juga tahu kalau dia itu bawa kamera, jinnya ya tahu kalau ini pasti jadi artis nih saya. Ustadz, saya punya cerita yang agak serem nih. Waktu saya tinggal sama orang tua sebelum menikah nih, rumah saya itu depannya itu ada 2 kuburan. Belum mulai. Aduh, takut. Kaget ya. Kalau saya kagetan, wah pelukan tuh. Terus Ji, maaf Ji. Kamar saya tuh di depan. Belum nikah ya? Belum, kamar saya di depan, di teras tuh di lapangan depan rumah itu rumah kakek saya, itu ada keluarga, banyak keluarga dari ibu semua. Itu buntu, kalau pintu masuk tuh buntu di situ, tapi di tengahnya tuh ada 2 kuburan. Di ruangan itu? Enggak, di teras lah, di halaman. Oh, di halaman. Kuburan 2, satu besar, satu kecil. Ini satu dianggap Di depan rumah apa di samping? pas. Nah, ada 3 pohon. Di kuburan yang pertama, di kepalanya itu pohon buni. Sampai besar, sampai batangnya itu tengahnya itu beroak lah, saking tuanya. Di kuburan yang kiri, Kamboja. Sampai dahannya itu melengkung begini. Bagus lah. Berarti Kamboja putih itu. Kamboja putih, betul. Sebelah sini lagi pohon mangga udah besar. Pohon apa? Mangga, udah tua lah. Nah, setelah saya menikah, kamar saya ini dibuat kosong dan kamar tamu siapa aja yang datang. Oh, tidur di situ ya. Selama saya tinggal di situ, saya nggak pernah melihat apa-apa yang dianggap orang serem. Tapi setelah sepupu saya datang, dia kerjanya security. Oh, gede lah badannya security. Udah Kayak tung. lebih serem lagi. Kumisnya ada sebabnya. Kalau tuh lucu. Kagetan. Nah, tiba-tiba kemalaman dia nginep. Banyak yang suka. Kemalaman nginep. Nah, akhirnya tidurlah di kamar saya. Tengah malam, gedor-gedor rumah mau keluar karena dikunci sama orang tua kan. Nah, kuncinya kan nggak dicantel tapi dilepas. Akhirnya pada keluar semua. Kenapa? Saya mau pulang aja katanya gitu. Takut ada orang serem besar. Nah, itu halusinasi atau memang dia ngelihat tuh, Ustaz? Hah? Saya bingung. Nah, itu dia kan harus tanya dulu nih kondisinya, dia lihatnya tidur apa enggak, dia sudah bangun apa enggak, kemudian dia melihatnya pas bagaimana. Nah, yang itu kan saya nggak tahu nih. Tapi kalau dia itu ketakutan, bisa aja ini bukan halusinasi. Bisa aja dia itu bener wong badannya serem. Security itu kan hobinya nyerem-nyeremin aja gitu. Bener. Nah, ketahuan lah sama jin itu kan kebaca nih orang hobinya nyerem-nyeremin nih. Nah, gitu waktu Haji J di situ nih lemah lembut, jadi jinnya paham. Nah, ini yang tidur ini yang serem. Ini kurang ajar nih kayaknya nih. Perlu dikerjain nih gitu. Nah, makanya janganlah, walaupun badan serem itu jangan terlalu serem. Kayak Tung tadi kan nggak serem jadinya. Kaget kalau itu. Nah, Wong namanya seorang kita yang muslim mencoba untuk lurus di jalan Allah Ta'ala ya, kita membaca surat Al-Falaq sama An-Nas itu kan bacaan untuk agar kita itu mohon kepada Allah Ta'ala dilindungi dari sihir. 3 itu, Ustaz ya? Iya, dari ikhlas, 3 falak akul. sama iya. Itu doa, itu kan sebenarnya doa. Orang yang kena sihir juga nggak sembuh-sembuh kok. Kan kita harus mikir, jadi dalam bacaan ini lah, ini dibaca Falak sama Nas kok nggak hilang-hilang, padahal ini berlindung dari sihir. Lah ya memang. kelirunya di mana itu? Kelirunya yang satu itu niatnya dia, kemudian dia nggak sadar,
kalau kita atau kalau seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala, itu tetap jawabannya dua. Ada yang dikabulkan, banyak yang belum atau tidak dikabulkan. Nah itu harus paham dulu kalau namanya orang berdoa. Jangan kalau berdoa itu langsung dikabulkan. Emang kamu siapa? Nabi bukan, keluarga Nabi bukan, sahabat bukan, tapi ngaku-ngaku kalau kamu baca ini hancur jin ini. Lu kok kamu kayak Tuhan sih? Kan gitu. Nggak bisa seperti itu. Malah salah banyak. Malah salah banyak yang seperti itu salah banyak. Wong itu juga intinya sama, mau dibacain ini, mau besok juga masih bacain aja. Kalau jin itu hancur, bacain aja bacaan kamu yang kamu bisa. Bacain, nggak apa-apa, silahkan. Hancur nggak dia? Enggak kok. Nah, disitulah harus difahami bahwa nggak bisa orang itu menentukan bahwa dia menghancurkan jin, itu nggak bisa. Kalau dia mengeluarkan, lah bacaan sendiri itu tidak ada yang namanya untuk mengeluarkan jin. Lah kan lucu. Hanya berlindung dari gangguan aja sebenarnya. Nah, kalau doa tadi kan berlindung dari sihir sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa jin-jin tersebut itu sebenarnya mengetahui orang yang akan dihadapi. Oh, membaca hati dan pikiran. Membaca pikiran orang itu. Nah, orang itu dia tahu sebenarnya orang ini nggak bisa itu tahu. Makanya orang-orang yang seperti itu kalau udah ketemu dengan sihir atau ketemu dengan yang kesurupan udah puluhan tahun, diketawain aja sama jinnya itu. Nah, orang itu kalau memang jengkel dia nggak sembuh-sembuh, marah dia pasti memaki-maki jin itu. Nggak bisa, jin itu dimaki-maki ya kamu yang salah, yang maki aja yang salah. Apalagi kalau dia muslim, salah dia di hadapan Allah. Sama seperti dia mengerjakan, dia mukul paku nggak bisa-bisa, dia maki-maki pakunya, nah, kan sama aja sebenarnya. Iya benar. Nah, matanya dari Harusnya cara malunya yang harus dirubah Nah, gitu. kan ya, harus Mas. caranya yang benar. Iya, iya.